Praktik politik uang di pemilu legislatif 9 April lalu makin vulgar dan masif. Modusnya pun kian canggih. Seperti apa? Ikuti perbincangan saya dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, ini kalau kita bicara soal politik uang di pemilu legislatif kemarin, banyak orang mengatakan bahwa banyak yang menggunakan itu. Nah, sebetulnya dari penelitian Anda sendiri, ini seberapa parah politik uang di pemilu yang kemarin kita lakukan? Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, baik secara kuantitatif melalui survei maupun teknik eksperimen plus kualitatif, termasuk wawancara ke 60 caleg petahana yang maju lagi dalam konteks Pileg 2014, saya menyimpulkan bahwa pemilu legislatif 2014 itu sangat brutal, terutama dalam konteks betapa masifnya praktek money politik dijalankan oleh para caleg baik di tingkat pusat maupun di tingkat DPRD 1 dan 2. Nah, setidaknya dari hasil riset saya, ini baru selesai, itu ada sekitar 26% masyarakat atau pemilih yang mengaku mereka menerima uang menjelang pemilu legislatif. 26% ini bukan angka yang kecil. Belum lagi pemilih yang mungkin menyembunyikan jawaban terkait dengan ada tidaknya praktek money politik. Ini pelakunya mereka-mereka yang petahana atau mereka caleg baru sebetulnya? Hampir semuanya. Hampir semuanya? Hampir semuanya. Bahkan dari 60 caleg yang saya wawancara, itu hanya satu orang yang menjawab tidak melakukan praktek money politik. Modusnya seperti apa, Mas? Modusnya beragam, ada yang berbentuk vote buying itu jual beli suara. Ada responden atau narasumber saya yang mengaku memberikan uang besarannya sekitar 30.000 sebanyak 600.000 amplop. 600.000 amplop. Itu miliaran itu? 30.000 itu miliaran. Paling sedikit ada sekitar 6 miliar yang mereka keluarkan dengan besaran amplop yang berbeda-beda antara 30.000 sampai 50.000. Belum lagi kalau dikaitkan dengan praktek lain dari modus money politik seperti misalnya membangun jalan atau public goods ya, misalnya tempat pertemuan buat warga, kemudian mereka juga memberikan sumbangan untuk rumah ibadah. Iya, dalam undang-undang itu sudah jelas termasuk. Itu bagian dari money politik, karena menurut saya kalau istilah teknisnya namanya ini collective good gitu ya, tetapi diselewengkan untuk kepentingan elektoral gitu. Belum lagi misalnya penggunaan money politik dengan menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan elektoral juga. Misalnya, itu ada juga? Ada juga, misalnya dana pokbal gitu ya, misalnya PPIP digunakan untuk kepentingan menarik simpati pemilih. PPIP misalnya dilakukan oleh Komisi 5 yang punya kewenangan untuk menggulirkan dana terkait dengan percepatan infrastruktur di daerah pedesaan. Per desanya 250 juta. Ya, kemudian mereka tenteng uang itu gitu ya, meskipun melalui mekanisme prosedural yang sudah baku, tetapi diklaim sebagai bagian dari jasa mereka. Termasuk juga Komisi 8 menggulirkan bantuan siswa miskin ya, atau dana-dana pokbar lainnya. Kalau Anda melakukan observasi seperti yang saya lakukan di malam-malam jelang pemilihan, itu desa suasananya seperti kota karena mobil tim ses lalu lalang dan diduga mobil-mobil itu membawa amplop yang sudah ditata rapi untuk disalurkan kepada para pemilih. Ya. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh 1-2 caleg, tapi hampir semua caleg, terutama caleg DPRD 2, karena sekupnya lebih kecil, mereka bicara 5.000 sampai 6.000 sudah mengantarkan ke Senayan. Karena itu sudah unsurnya bitingan, istilahnya bitingan dalam praktek Jawa sudah mengukur orang. Jadi ada unsur cekernya, ini siapa yang dapat, siapa yang potensial dapat dan mau milih, dan siapa yang nggak perlu dikasih, itu sudah jelas gitu ya. Termasuk juga yang kedua, setelah DPRD 2, praktek money politik paling banyak dilakukan DPR RI. Baru yang paling sedikit DPRD tingkat provinsi. Seberapa besar sih andil politik uang ini dalam meloloskan caleg? Dari survei yang saya lakukan berdasarkan teknik eksperimen, sumbangan perubahan pemilih berdasarkan faktor uang itu sekitar 9%, berdasarkan dalam konteks pemberian barang-barang publik, rumah ibadah, membangunkan jalan, itu sekitar 20-an%. Jadi sebenarnya lebih efektif membangunkan barang publik ya ketimbang vote buying dalam pengertian jual beli suara. Mengapa demikian? Karena dalam konteks vote buying itu yang melakukan bukan hanya satu caleg, caleg yang lain juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Mas Burhan, ini kalau kita bicara soal nama-nama caleg yang tenar, bahkan mereka sebelumnya juga duduk di Senayan gitu.
Pemilu legislatif ini mereka tidak lolos. Apakah ini juga sebetulnya salah satu indikasi bahwa politik uang itu luar biasa sangat mengalahkan? Iya, itu salah satu indikasi ya. Di beberapa tempat urutan kursi pertama, kedua, ketiga itu bukan didapatkan oleh caleg petahana yang rekam jejaknya baik, tapi oleh muka-muka baru. Tetapi kalau kita telisik, itu relatif modal finansialnya besar. Mereka mengeluarkan dana kampanye itu minimal 15M. 15 M gitu ya. Belum itu yang dilaporkan, belum lagi yang tidak dilaporkan. Misalnya di dapilnya Hajrianto Tohari gitu ya. Dia menurut saya kalah oleh praktek money politik juga karena kebetulan dia tidak memakai apa yang dia sebut dengan istilah tembakan terakhir. Ini istilah yang dipakai oleh tim sesnya, yaitu finishing touch melalui gerakan untuk memberikan uang terutama jelang pemilihan atau kegagalan ketua MPR kita Pak Sidarto sebagai caleg DPD di Jogja gitu ya, karena dimintai uang 500 juta di hari terakhir supaya apa yang sudah jerih payah dia lakukan itu tidak hilang oleh sapuan money politik. Ada nggak sih caleg-caleg yang sebetulnya punya raport buruk pada saat dia menjabat sebagai petahana itu juga lolos juga di banyak. Saya tentu saja kurang etis menyebut namanya, tetapi beberapa orang yang mengaku kepada saya menyebarkan ratusan ribu amplop itu rekam jejaknya nggak terlalu baik. Nah, faktor lain apa saja yang sebetulnya menyebabkan mereka akhirnya tidak lolos? Banyak faktornya ya. Di antaranya adalah makin banyaknya aktor lokal yang berasal dari wilayah yang bersangkutan bertarung di dapil masing-masing. Misalnya lawan dari Hajrianto Tohari itu orang-orang kuat di masing-masing daerah, di Sragen, di Karanganyar gitu ya. Mereka misalnya di tempat Nurul Arifin itu lawan internalnya adalah mantan bupati 2 periode di Karawang. Kemudian juga di beberapa tempat banyak mantan wali kota, mantan kepala daerah yang maju lagi sebagai caleg. Atau misalnya seorang Dede Yusuf, dugaan saya dia tidak memakai money politik, tetapi sebagai wakil gubernur populer maju di salah satu dapil di Jawa Barat, itu bukan persoalan yang sulit buat dia untuk mendapatkan suara. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Saya Rudian Danu untuk Let's Vote.